warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan multi sensor. Eh, Pertama beranggotakan dengan saya Kiyoshi Akilatira dengan NIM belakang 074. Saya Yustidius Hedi Setiawan dengan NIM 114. Saya sendiri Ilham Muhammad Rafi dengan NIM belakang 198. Dan saya Revan Muhammad Atara dengan di belakang 129. Pada proyek kali ini kita membuat suatu proyek dengan dua walkway dengan dua device yang berbeda. Di device pertama ada walkway 1 yang berisikan sensor DHT22 dan MK2. Pada workspace pertama terdapat sensor yang nantinya akan mendeteksi sesuatu untuk dikirimkan kepada workspace kedua untuk menggerakkan aktuator. Untuk kasus ini digunakan DHT22 untuk mendeteksi suhu dan MK2 untuk mendeteksi gas tertentu. Selanjutnya, Dan pada walkway 2, kita menggunakan aktuator yaitu LED. Pada workspace kedua ini, berisi aktuator dari sensor workspace sebelumnya, di mana aktuator akan mengolah sesuatu berdasarkan input dari sensor dan kode pada walkway. Pada kasus ini, aktuator terbagi menjadi dua LED, yaitu hijau dan merah. Dengan keterangan LED hijau akan menyala ketika suhu dan satuan gas di bawah standar bahaya, dan LED merah akan menyala ketika salah satu dari syarat sebelumnya tidak terpenuhi. bisa dilihat di sini pada walkway pertama terdapat DHT22 dan MK2 yang terkoneksi secara langsung kepada ESP32 dan ada sedikit potongan dari kode yang sudah kami tuliskan juga. Lalu pada walkway kedua juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu ada LED berwarna merah dan LED berwarna hijau yang menggambarkan eh, kondisi aktuator. Langsung saja kita lanjutkan ke implementasi pada kode di walkway untuk eh, aktuatornya. Di sini bisa kita lihat bahwa ESP32 terkoneksi dengan LED berwarna merah dan kebetulan kondisi saat ini memang suhunya sedang 33,30 di mana itu di atas batas aman di mana oh sorry yang tidak memenuhi batas aman adalah gasnya yaitu 3.938 sedangkan batas aman yang kita pasang pada kasus ini adalah 2.000. Lalu untuk penjelasan kode-kode yang sudah kita tuliskan, yang pertama ada setup WiFi untuk menyetap WiFi-nya tentu saja. Lalu ada reconnect MQTT ini adalah ketika eh, MQTT-nya tidak terhubung dengan si walkway-nya. Lalu pada saat kita memasang atau memulai simulasi, di sini ada setup di mana pin merah dan pin hijaunya. Lalu untuk kondisi loopingnya, ketika kondisi bahayanya terpenuhi, maka pin merah akan high dan pin hijau akan low dan sebaliknya ketika kondisi bahaya tidak terpenuhi. Lalu selanjutnya untuk eh, workspace pertama yaitu sensor akan dijelaskan oleh sahabat saya Uus. Berikutnya izin untuk menampilkan workspace walkway yang pertama. Di sini kami menggunakan device yang berbeda karena kebetulan device ini yang bisa connect ke WiFi dan MQTT-nya secara cepat. Ya, berikutnya kita panggil dulu library-nya dari wifi.h, pubsub client dan dht.h. Yang ini buat baca sensor, yang ini buat publisher dan subscriber. Di sini kita setup dulu dari wifi-nya, MQTT, terus ini buat connect ke MQTT-nya, dan ini fungsi buat nge-publish ke subscriber suhu data-datanya. Kemudian ada void loop-nya buat menampilkan di sini. Nah, di sini sensor data DHT22 menunjukkan suhu 33,30 derajat Celcius dengan kelembapan 30% dan tingkat gas 3938. Kita akan ubah
menuju temperaturnya dengan tadi kan batas amannya di 35 derajat dan eh, level gasnya di 2000 di 2000-an. Kita akan ubah temperaturnya menuju ya di 34 lah. Dengan gasnya kita akan ubah menjadi lebih kecil biar dia bisa masuk. Apakah ini gasnya sudah lebih kecil? Oh, belum. Jadi kita harus kecilin lagi. Ini masih di atas 2000, jadi harusnya masih merah. Kita kecilin lagi mungkin. Udah ada di angka 1500 dan harusnya lampu sudah berubah menjadi hijau, menunjukkan bahwa data berhasil dipublish dan berhasil diambil oleh workspace kedua yang aktuatornya pun sudah berhasil berubah. Sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata atau apa mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.